Di hari pertamanya masuk sekolah, si Un yang merupakan murid pindahan langsung mendapat respect dari semua murid SMA Unjang. Bahkan ada larangan khusus sekolah untuk tidak mengganggunya, tidak pakai huruf besar. Bukan tanpa alasan, tapi mereka telah mengetahui kalau si Un pernah menghabisi seorang atlet UFC di sekolah lamanya, bahkan sampai cacat. Sampai-sampai para siswa di sekolah tersebut menganggap kalau si Un adalah seorang psikopat. Umumnya, setiap sekolahan pasti ada saja murid yang selalu menjadi untul atau pesuruh. Dia bernama Seo Juntae, tapi biar gampang kita panggil saja Eugene. Salah satu murid tulang lunak yang setiap harinya rutin membagikan susu dan cemilan kepada siswa-siswa lain. Sudah seperti yang bisa ditebak, di balik kelemahannya, dia seringkali mendapat bulian dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-temannya. Salah satunya adalah murid yang bernama Choi Man, di mana dia menghajar Eugene karena tidak menuruti perintahnya untuk mengambil HP milik si Un yang notabene adalah anak baru. Ternyata apa yang terjadi di sekolah tersebut, semua HP yang dikumpulkan oleh para guru, beberapa diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk distorkan kepada Choi Man. Entah akan diapakan HP-HP tersebut, namun karena nggak ada pilihan lain, Eugene pun terpaksa mengambil HP milik si Un secara diam-diam dan mendadak bego ketika si Un mencarinya. 야, 너 폰 거기 없어? 이거 당신 폰. 이제 잘 가. 뭐. Lalu untuk menutupi rasa bersalahnya, dia kemudian menemui si Un untuk meminta maaf karena bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawabnya. Bahkan dia rela memberikan tambahan uang jika si Un ingin membeli HP baru. Namun melihat luka di bibir Eugene, si Un yang sudah paham betul apa yang terjadi di sana bahwa Eugene hanya melakukan hal itu untuk mengeyem-yemi dirinya sendiri agar dia merasa tenang setelah mengambil HP milik si Un. 진짜 비겁한 거야? 비겁해. Malam harinya, diperlihatkan si Un yang sedang mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk An Suo, sahabatnya di season 1 di sekolah lamanya yang sampai sekarang masih belum sadar. Dimana setiap hari dia masih dihantui oleh rasa bersalah dan pikiran bulet karena telah membuat teman satu-satunya tersebut koma. Bahkan dia sampai susah tidur dan terpaksa mengkonsumsi puyer untuk membuatnya tenang. Singkat cerita, keesokan harinya ketika sedang berjalan menuju kelasnya, si Un tidak sengaja melihat Choi Man dan gerombolannya yang sedang menganu Eugene, di mana kondisi seperti itu mengingatkannya kepada Baim di season 1 yang dulu sering kali dibully oleh teman sekolahnya. Di sini, si Un sempat kepikiran untuk memberi perhitungan kepada mereka, namun ternyata semua itu hanya seumpama sebatas awang-awang karena dia tidak ingin menimbulkan masalah yang lebih besar dan memilih untuk berjalan begitu saja melewati mereka. 비켜. 길 막지 말고. Melihat power si Un yang bisa sebegitunya ditakuti oleh Choi Man, Eugene pun akhirnya mengakui perbuatannya di hadapan si Un kalau dia telah mengambil HP-nya dan memberikan kepada Choi Man bukan tanpa alasan, tapi dia mau mengakui perbuatannya tersebut setelah terpukul dengan perkataan si Un kemarin yang menyebutnya sebagai pengecut. Menurutnya, si Un adalah satu-satunya orang di sekolahan yang mau memperhatikannya dan oleh karena itu, Eugene meminta kepada si Un untuk mengajarinya bagaimana caranya agar tidak menjadi pengecut. Tanpa banyak basa-basi, si Un hanya mengatakan tentang hukum Newton 3 yang intinya jika tidak ada aksi maka tidak akan ada reaksi. 뉴턴 제3법칙 알아? Sepulang sekolah, si Un secara tidak sengaja melihat murid-murid dari sekolah lain yang mengajak dua murid SMA Unjang untuk bergabung dengan aliansi geng mereka, di mana di tengah situasi tersebut, Choi Man muncul untuk menemui seseorang yang bernama Song Jae. Pada pertemuan ini, Choi Man mengatakan kalau dia akan memberikan 100 HP dalam kurun waktu 1 minggu asalkan Song Jae menghabisi murid yang paling ditakuti di SMA Unjang bernama Park Hoo-min setelah dia terbebas dari hukuman skors. 다음 주까지 묵은 거 갖고 와. Sampai di sini, ternyata baru diketahui kenapa Choi Man menyuruh Eugene mencuri HP milik siswa-siswa lain adalah karena dia juga harus menyetorkan HP-HP tersebut kepada sosok bernama Song Jae ini. Namun belum diketahui siapa sebenarnya Song Jae ini, kok sepertinya lumayan ditakuti. Tapi bisa dipastikan kalau dia adalah salah satu pimpinan geng yang berasal dari sekolah lain, di mana hal itu dibuktikan ketika dia berani menghajar pria dewasa di warnet hanya karena meremehkannya. Keesokan harinya, Eugene yang sempat tertampar dengan perkataan si Un kemarin yang mengatakan kalau dirinya pengecut pun diperlihatkan dia mulai memberanikan diri untuk memberikan gaya sebanding, melakukan aksi untuk mendapatkan reaksi yaitu dengan mengambil kembali HP di brankas Choi Man dan mengembalikannya kepada pemiliknya termasuk milik si Un. Tentu saja hal itu membuat Choi Man langsung meledak-ledak setelah mengetahui HP-nya telah hilang, di mana dia menghampiri Eugene di kelas dan langsung menghajarnya saat itu juga.
Di sini Eugene yang sedari awal nurut dan tidak pernah membangkang, untuk pertama kalinya dia berani melawan meskipun hanya bertahan, siap dipukuli dan pada akhirnya tetap babak belur dihajar oleh Choi Man. Pada momen ini, Si-un sempat teringat dengan kejadian masa lalu ketika dia dan teman-teman di sekolah lamanya dihajar habis-habisan tanpa ampun, di mana dia tidak ingin hal itu terulang kembali di sekolah barunya. Namun ketika melihat Choi Man sudah keterlaluan, yang terjadi adalah 손 넘지 말라고. sampai di sini, Si-un hanya tetap diam, menerima begitu saja pukulan yang dilancarkan oleh Choi Man dan seolah justru mempermainkannya karena dia tidak ingin kejadian di sekolah lamanya terulang kembali. Di tengah keributan itu, kemudian muncul salah satu murid dari klub basket di sekolah yang kita panggil saja Gotak, di mana dia meminta Choi Man untuk menghentikan perbuatannya jika dia tidak ingin berhadapan 1 lawan 1 dengannya. Sedikit saya jelaskan terlebih dahulu, sebenarnya di SMA Unjang ini, semua murid hanya tunduk pada satu orang yang tidak lain adalah teman satu tim Gotak di klub basket yang bernama Humin. Penguasa sebenarnya SMA Unjang yang justru menjaga agar setiap siswa di SMA itu tidak berkelahi satu sama lain dan bisa dibilang sebagai penjaga perdamaian di sekolah. Namun beberapa waktu belakangan, Humin tersandung masalah yang membuatnya diskors dari sekolah dan kondisi itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh Choi Man untuk mengambil alih kekuasaan. Kembali ke cerita setelah kejadian itu, Eugene dan Si-un pun mulai dekat di mana dia lalu membawa Si-un ke ruangan khusus buatan para korban bully untuk mengobati lukanya, alih-alih ke ruang UKS sekolah. Eugene berkata kalau para korban bully tidak bisa pergi ke UKS karena jika mereka ke sana, para guru akan memanggil Choi Man dan setelah itu Choi Man akan kembali menghajar mereka di mana siklus itu akan terus berulang. Jadi tidak ada pilihan lain selain nerimo dan pasrah jika mereka tidak ingin terus-terusan dihajar oleh Choi Man. 그럼 내가 학교에서 봐. Sementara itu, desas-desus mengenai kebrutalan Si-un mulai beredar di sekolah di mana murid-murid yang melihat kebrutalan di kelas tadi mulai membicarakannya. Beberapa murid mendengar kalau alasan murid berbakat seperti Si-un bisa sampai pindah ke SMA buangan tersebut tidak lain adalah karena kebrutalannya yang hampir membuat beberapa murid yang berselisih dengannya di sekolah lamanya masuk rumah sakit karena mengalami cedera berat dan bahkan hampir meninggal. 확인도 안 되는 소문으로 애들 뒷담 까고 그러지 말자. 이 눈빛이 이상해. Di sisi lain, Choi Man yang masih belum terima dengan kejadian sebelumnya, kemudian mulai menyusun rencana untuk membalas. Namun tidak dengan menggunakan tangannya sendiri, melainkan dengan cara mengadu domba Si-un dengan Gotak karena dari awal Choi Man memang sudah agak cemas kena mental setelah mendengar kebrutalan Si-un di sekolah lamanya. Di depan Gotak, Choi Man berpura-pura dekat dengan Eugene dan Si-un, namun di balik itu semua dia sudah mengatur rencana untuk memancing perkelahian antara mereka. Di sini, pertama, dia menculik Eugene dan mengacak-acak ruangan klub basket yang ditempati oleh Gotak dan timnya. Lalu setelah Si-un sadar ada yang tidak beres karena Eugene tidak masuk kelas, Choi Man mulai memprovokasi Si-un dengan mengatakan kalau dia melihat Eugene diseret oleh gerombolan Gotak ke ruangan klub basket, sementara dia menyuruh salah satu murid untuk menyampaikan pesan kepada Gotak kalau Si-un menantangnya berkelahi di ruangan klubnya. Meskipun di sini Si-un sudah tahu betul kalau itu adalah ulah Choi Man, sialnya Si-un yang memang agak pelit bicara, dia tidak menjelaskan apapun saat Gotak meneriakinya dari lantai atas yang akhirnya membuat keadaan benar-benar jadi salah paham. Di sini sebenarnya Eugene sudah berniat untuk menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka, namun Gotak yang sudah terlanjur emosi tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Eugene karena yang ada di pikirannya saat ini hanya Si-un. Menilai Gotak sama saja seperti siswa sumbu pendek pada umumnya yang tidak akan bisa diajak bicara baik-baik. Awalnya Si-un tidak ingin meladeni Gotak dan berkata kalau dia hanya akan menerima semua pukulan darinya. Sampai akhirnya saat Gotak menyinggung masa lalu Si-un dan beberapa katanya yang terdengar merendahkan Ansuo, temannya di season 1 yang sekarang sedang koma. Disinilah Si-un tidak bisa terima dan perkelahian di antara mereka pun benar-benar terjadi. Sampai di sini, Si-un dan Gotak masih belum menyadari kalau itu semua adalah ulah licik Choi Man yang ingin mengambil keuntungan dari perkelahian mereka. Karena begitu mereka berdua sudah kelelahan setelah saling bertarung, Choi Man dan anak buahnya muncul dan langsung menghajar mereka berdua sekaligus. Namun seperti kata pepatah mengatakan jagoan selalu datang belakangan, tepat setelah Choi Man akan mengulti Si-un, tiba-tiba muncul sesosok wibu Hanamichi Sakuragi yang langsung membuat Choi Man menghentikan aksinya. Orang itu tidak lain adalah Humin, sang penjaga perdamaian yang ditakuti seluruh murid di SMA Unjang, di mana si bego ini rela diskors hanya agar bisa mengecat rambutnya berwarna merah.
나 좀 감길 것 같지 않냐? Dan diperlihatkan hanya dengan satu lompatan, Choi-man langsung dibuat tumbang oleh Humin, atau lebih tepatnya pura-pura tumbang agar tidak kembali dihajar. Bahkan anak buah Choi-man yang berjumlah 5 orang pun sama sekali tidak ada yang berani berkutik dan lebih memilih menyerah daripada harus menghadapinya. 일진 양아치 짓 하는 거 내 할 바 아닌데. Setelah Choi-man dan gerombolannya pergi, Gotak lalu meminta maaf karena telah salah paham. Bahkan Humin yang merupakan murid konyol secara khusus juga ikut meminta maaf. Namun Si-un yang sudah bosan dengan drama itu pun memutuskan untuk meninggalkan mereka begitu saja. 은장서 보기 드문 인사성일세. Sampai di sini, Si-un sempat menggenahkan tentang rumor di sekolah lamanya karena pada kenyataannya memang seperti itulah yang terjadi. Jadi ternyata selama ini Si-un masih menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi kepada An-suo sehingga dia hampir meninggal, dan alasan itulah yang membuat Si-un sebisa mungkin menahan agar dia tidak terlibat perkelahian dengan siapapun sebelum temannya sendiri yang akan menjadi korbannya seperti dulu. Kembali ke sekolah, sebagai seorang penjaga kedamaian, Humin yang baru saja kembali setelah menjalani hukuman skors diperlihatkan dia langsung membereskan SMA Unjang dari murid-murid bangor yang tidak tahu aturan. Sangat ekstra ekstrovert, mengenal semua orang di sekolah. Namun kebalikan dari Si-un, dia sangat terbelakang dalam hal akademi. Gara-gara insiden perkelahian kemarin, Humin, Gotak, Si-un, dan Yujin lalu dipanggil oleh guru BK, dan atas pelanggaran tersebut, di sini guru BK menyuruh mereka untuk menjadi sukarelawan pada acara festival di sebuah mall jika mereka tidak ingin kembali di skors. 주말에 교회 봉사활동으로 퉁치는 거야. Seiring berjalannya waktu, hubungan pertemanan antara mereka berempat pun mulai terjalin persis ketika dulu Si-un memulai kisah pertemanannya dengan An-suo dan Baim. Saat itulah Yujin lalu menceritakan sebuah fakta yang sudah menjadi rahasia umum tentang beberapa sekolah yang tergabung dalam aliansi gangster. Nah, disinilah peran sang penjaga kedamaian yaitu Humin yang melindungi mereka agar tidak terjerumus masuk ke dalam kelompok tersebut. 타쿠가 우리를 다 지켜주는 거거든. Menurut rumor yang beredar, beberapa sekolah di wilayah itu sudah mulai bergabung dengan aliansi tersebut. Di antaranya adalah Song Jae yang berasal dari SMA Gangha. Lalu ada 2 murid dari SMA Harapan Indah, dan yang terakhir yaitu Bainara dari SMA Yeoil, di mana dia juga ditunjuk sebagai leader oleh pemimpin geng untuk mengawasi semua sekolah yang tergabung dalam aliansi. 금성재. 최연만이 폰 모은 것도. Dan alasan Choi-man merampas HP milik teman-temannya kemarin adalah sebagai syarat untuk bergabung dengan kelompok mereka. Namun karena Humin menolak, akibatnya semua murid SMA Unjang lah yang menjadi sasarannya, di mana para murid SMA Unjang seolah menjadi target bully dari SMA anggota aliansi tersebut. Dan saat itulah Humin yang merupakan pemimpin SMA Unjang langsung turun tangan untuk memberi pelajaran kepada mereka semua, yang membuatnya harus seringkali mendapat skors karena terlibat perkelahian. 운장 대장이니까. Di tempat lain, diperlihatkan Choi-man yang dihajar habis-habisan karena tidak memberikan setoran dan justru kehilangan semua HP yang sudah dia simpan, di mana dia dibawa ke hadapan Bainara untuk mempertanggungjawabkan masalah tersebut. Saat itulah Bainara lalu menghubungi Song Jae untuk kembali menemui Humin di SMA Unjang. aku? 좋네. Namun sebelum menemui Humin, Song Jae yang menunggu di toilet tidak sengaja bertemu dengan Si-un terlebih dulu, di mana dia sempat memberi salam perkenalan kepada Si-un dengan beberapa pukulan. Dan setelah pertarungan demi pertarungan, Si-un sudah hampir bisa membaca gerakan lawan dan menghindari pukulan tersebut. 우리 다음에 또 봐. Begitu keluar dari toilet, Song Jae yang bertemu dengan Humin lalu mengatakan kalau dia baru saja bertemu dengan anak baru untuk memberinya sedikit salam perkenalan, di mana hal itu sempat membuat Humin kembali geram, khawatir apa yang terjadi kepada Si-un. Namun melihatnya masih baik-baik saja, ya sudah. 아니야. 아무것도. Di sisi lain, diperlihatkan Bainara yang selain menjadi pemimpin aliansi, dia juga sangat cerdas, di mana hal itu dibuktikan ketika dia menjadi juara 1 dengan nilai terbaik di sekolah. Tidak hanya itu, kemampuan bertarungnya pun jauh di atas rata-rata, di mana diperlihatkan saat Choi-man membawa banyak orang untuk membalasnya atas perbuatannya kemarin. Apa yang mereka lakukan kali ini adalah sebuah kesalahan besar karena walaupun Bainara hanya seorang diri, dia juga memiliki kemampuan analisa seperti Si-un dan bisa dengan mudah melumpuhkan Choi-man dan anak buahnya satu persatu. 다음에 더 준비해와. Kembali ke Humin dan yang lainnya setelah acara festival selesai, dia lalu membawa Gotak dan Yujin mampir ke rumah makan milik ayahnya, di mana Gotak menceritakan bagaimana Yujin yang memberanikan diri untuk mengembalikan HP milik teman-temannya yang dirampas oleh Choi-man, dan Si-un yang menyelamatkannya, sehingga membuat Humin yang mendengar cerita tersebut semakin ingin berteman dengan Si-un. 도재경.
야 이거 뭔지 모르면 존나 간지나네. Namun, situasi berbeda justru dialami oleh Si-un ketika dia ke rumah sakit untuk menjenguk An-suo seperti biasanya. Tiba-tiba dia mendapat tamu tak diundang yaitu Song-jae yang memintanya untuk pergi ke suatu tempat dengannya. Dari sana, ternyata Song-jae membawa Si-un ke tempat bowling markas aliansi karena Baek Nara, pemimpin aliansi, ingin bertemu dengannya. Namun bagi Si-un, tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi di antara Baek Nara dan Humin. Yang jelas di sini Si-un menegaskan kalau dia tidak akan segan-segan menghabisi mereka semua jika Baek Nara masih berani mengirim orang ke rumah sakit tempat An-suo dirawat. Mendengar hal itu, Baek Nara pun kemudian merespon kalau dia akan menuruti perkataan Si-un, namun dengan satu syarat, Si-un tidak boleh lagi bergaul dengan Humin. 후민이 옆에서 알짱대지 말라고. 그럼 아무도 안 다칠 거야. Sementara itu, diperlihatkan Humin yang tiba-tiba ditelepon oleh seorang polisi yang ternyata memang dari sananya. Polisi itu mengabarkan kalau ayahnya lagi-lagi terlibat masalah dengan beberapa berandal di warungnya, di mana hal itu tidak lain adalah perbuatan Baek Nara yang sengaja mengirim orang ke sana untuk membuat onar di warung beliau hanya untuk menarik perhatian Humin. 내일 보자. Humin sendiri langsung bisa menyadari apa yang sedang terjadi karena keesokan harinya di sekolah, Si-un juga tiba-tiba datang menemuinya di ruang basket sambil berkata kalau semalam dia telah bertemu dengan Baek Nara. Intinya, apapun masalah Humin dengan aliansi, Si-un tidak ingin terlibat di dalamnya. So, karena tidak ingin murid-murid di sekolahnya diganggu oleh aliansi Nara, Humin pun mengerti dan menuruti permintaan Si-un. 앞으로 아는 척하지 말자. Sampai di sini yang tadinya sudah mulai bisa tersenyum, Si-un kembali terlihat murung di mana dia juga tidak sengaja bertemu dengan anak-anak anggota aliansi dan perlu saya ingatkan, siswa-siswa SMA Unjang akan selalu dibully oleh SMA lain karena tidak masuk aliansi, sementara Si-un adalah satu-satunya pengecualian. 찡이가 그냥 들어가지 않았어? Di sisi lain, hal yang sama juga dialami oleh Humin yang terlihat tidak secerewet biasanya di mana dia langsung pamit setelah pulang sekolah. Sayangnya, apa yang terjadi tidak seperti perkiraan mereka karena setelah pulang sekolah, Song-jae, orang nomor 2 di aliansi, dia mendatangi Gotak dan Yujin yang saat itu lagi OTW pulang bareng. Karena sudah mati langkah, Gotak pun akhirnya terpaksa meladeni mereka dengan menahan beberapa orang sambil menyuruh Yujin untuk segera kabur dari tempat tersebut. Namun karena kalah jumlah, dia tidak bisa menahan semua anak buah Song-jae hingga Yujin tetap mati-matian berusaha kabur dan bersembunyi dari kejaran mereka. Di tengah kepanikannya, Yujin yang merasa kondisi sudah agak sedikit aman lalu menghubungi Si-un untuk menanyakan keadaannya dan menyuruhnya untuk segera pulang karena dia mengira kalau orang-orang dari aliansi juga akan mengganggunya. Meskipun di sini Yujin tidak memberitahu kalau dia dan Gotak sedang dalam masalah, namun pada akhirnya Si-un tetap menyadari hal itu setelah mendengar suara ribut-ribut begitu Yujin ditangkap oleh anak buah Song-jae dan langsung bergegas pergi mencarinya. Di sisi lain, diperlihatkan Humin yang ternyata mendatangi markas aliansi sendirian untuk menemui Baek Nara tanpa ada sedikit pun rasa takut meskipun tempat itu dipenuhi oleh para anggota aliansi. Bahkan saat berhadapan dengan Baek Nara, Humin tidak segan-segan mengobrak-abrik meja kerjanya untuk menunjukkan kalau dia sama sekali tidak takut dengan Baek Nara maupun aliansinya. 아니 모르는 척 하는 거야. Ternyata tujuan Baek Nara ingin bertemu dengan Humin tidak lain adalah karena dia ingin Humin bergabung dengan aliansi karena seperti yang kita tahu, selama ini Humin adalah satu-satunya orang yang berani menolak bergabung dengan mereka. Namun berbeda dengan SMA-SMA lain yang dipaksa bergabung ke aliansi menggunakan cara kekerasan, Baek Nara justru menyerang psikologis Humin dengan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Mungkin karena Baek Nara sadar kalau dia tidak akan bisa menundukkan Humin menggunakan cara kekerasan. Jadi begitu Humin menyadari kalau ada yang tidak beres, dia pun berniat untuk langsung pergi dari sana yang sialnya tidak bisa dia lakukan begitu saja karena beberapa anggota aliansi sudah menunggunya di lorong. Disinilah akhirnya diperlihatkan kemampuan bertarung Humin yang membuatnya ditakuti oleh seluruh murid di SMA Unjang, di mana dia tanpa ragu meladeni orang-orang dari aliansi meskipun saat itu dia jelas kalah jumlah. Untungnya sebelum Humin benar-benar menghabisi mereka, Baek Nara muncul dan memintanya untuk menghentikan pertarungan sambil mempersilahkannya pergi dari tempat itu meskipun saat itu anak buahnya lah yang dibuat babak belur di kandang mereka sendiri. 네가 보내주는 게 아니라 여기 다 뒤질 뻔했어 방금. Sementara itu, Gotak dan Yujin yang sebelumnya dihadang oleh Song-jae diperlihatkan sedang dihajar habis-habisan di atap gedung sekolah sebelum Si-un akhirnya muncul di sana. Dan akhirnya setelah sekian lama memegang janji untuk tidak bertarung lagi, Si-un akhirnya hilaf dan balik ke mode brutal dengan langsung menyerang Song-jae menggunakan pulpen andalannya. Perlu diingat, tidak ada yang adil dalam sebuah pertarungan jalanan karena pemenangnya tidak dinilai dari siapa yang punya teknik bertarung lebih unggul, melainkan siapa yang bisa menumbangkan lawannya terlebih dahulu.
Karena itulah Si-un selalu bertarung dengan mengandalkan apapun yang bisa dimanfaatkan, di mana hal itu diperlihatkan saat Si-un yang kalah secara teknik bertarung, dia tetap mampu membalikan keadaan dengan memanfaatkan pot tanaman untuk mengalihkan fokus Song-ji. Dan begitu pijakan Song-ji goyah, Si-un langsung mengambil kacamata Song-ji dan terus mengincar kakinya hingga akhirnya mereka berdua tumbang bersamaan sebelum Humin datang ke sana. 이 발차기만 날려줘도 Scene kemudian flashback sebentar ke belakang, lebih tepatnya ketika Si-un dan Humin sedang ngobrol sembari melihat Gotak yang sedang melatih Yujin beberapa teknik bela diri. Dalam obrolan itu, Humin secara terang-terangan mengatakan kalau dia tidak akan pernah lagi mengajari seseorang caranya berkelahi, di mana dulu dia pernah satu kali mengajari temannya caranya berkelahi. Namun hal itu membuatnya merasa bersalah karena temannya justru menghabisi Gotak, bahkan sampai mengubur cita-citanya yang ingin menjadi atlet taekwondo karena mengalami cedera serius. Namun sampai di sini pun belum diketahui siapa sebenarnya teman Humin yang dimaksud. 이렇게 잠이 안 되는데 나도 그런 친구가 있었거든. Kembali ke masa sekarang setelah perkelahian antara Si-un dan Song-ji di atap sekolah, diperlihatkan Si-un yang sudah tersadar dari pingsannya akibat insiden baku hantam bersama Song-ji. Saat itulah Humin menjelaskan kalau mereka berhasil melarikan diri sementara Song-ji sepertinya sial karena harus tertangkap oleh polisi. Selain itu, dia juga meminta maaf dan berjanji tidak akan melibatkan Si-un dalam masalahnya. Di sini Si-un yang mendengar hal itu justru menyangkalnya dan berkata yang intinya kalau terus-terusan saling membalas, hal ini akan terus berulang dan tidak akan pernah selesai sampai seseorang benar-benar terluka. 그러면 뭐가 달라져? Perkataan itu pun akhirnya membuat Humin makdek. So dia pun memutuskan untuk menghubungi Bainara dan secara terang-terangan mengaku kalah darinya untuk kebaikan semua orang. Dimana ternyata mereka ini dulunya adalah sahabat dari kecil. Namun sampai sekarang belum diketahui apa yang terjadi sehingga mereka bisa saling bermusuhan. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Song-jae yang keluar dari kantor polisi dengan kondisi masih pincang, di mana dia sudah ditunggu oleh Bainara yang mengajaknya ke sebuah tempat khusus. Di sini, Bainara langsung to the point memastikan tentang rekening palsu yang menjadi rahasia mereka tidak sampai bocor ke kepolisian. Belum diketahui apa yang mereka maksud, tapi pertanyaan Bainara barusan membuat Song-jae kecewa karena seolah-olah dia tidak memperdulikan kondisinya yang hampir lumpuh setelah dianu oleh Si-un dan hanya mementingkan bisnis mereka. 찾지 마라. Keesokan harinya ketika Bainara pulang sekolah, dia tiba-tiba dihadang oleh dua orang yang mengajaknya untuk menemui bosnya yang merupakan gangster beneran, di mana awalnya Bainara sempat mengatakan secara baik-baik kalau dia akan pergi menemui bosnya sendirian. Namun ketika sekedar ucapan tidak membuat seseorang paham, maka terpaksa Bainara harus menunjukkan ketegasannya. 제가 연락드릴게요. Setelah itu, Bainara lalu kembali ke markasnya. Namun sesampainya di sana, dia sudah ditunggu oleh bosnya yang ternyata sebelumnya dia mendapat telepon dari polisi kalau Song-jae terlibat masalah. Intinya di sini dia hanya berpesan untuk bermain lebih hati-hati dan tidak melakukan sesuatu yang ceroboh. 또 오게 하지 마. Kembali ke Si-un yang semakin akrab dengan Humin dan yang lainnya. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama karena hanya berselang beberapa jam. Ayahnya kembali terlibat masalah ketika memukuli anak-anak SMA anggota aliansi. Ternyata Bainara tetap bersikeras untuk mengajak Humin bergabung ke aliansinya, di mana dia berjanji tidak akan mengganggunya lagi asalkan dia mau bergabung. Mendengar hal itu, Humin pun melampiaskan kekesalannya dengan menghajar orang-orang yang mengganggu ayahnya satu persatu yang membuatnya kembali diskors. Otomatis saat ayahnya baru pulang dari kantor polisi, dia kembali memarahinya di mana dia menganggap Humin adalah anak yang tidak berguna dan hanya menjadi beban keluarga. Sebagai anak muda yang baru saja ahil balik, omongan barusan tentu saja membuat Humin makdek dan dalam kondisi kepepet itulah, dia akhirnya mengingkari janjinya sendiri yang tidak akan pernah mau menjadi bagian dari aliansi, di mana dia akhirnya bergabung dengan mereka karena hanya dengan begitu, dia bisa mendapatkan uang untuk membantu ayahnya dan juga melindungi teman-temannya. 니네 아빠랑 네 친구들. Setelah resmi bergabung bersama Bainara, Humin langsung mendapat tugas untuk mendatangi sebuah kafe di mana dia diminta untuk memberi perhitungan kepada seorang murid dari SMA lain yang membangkang perintah aliansi. 이거 파스타스 붙여. 이제 성남은 연합에 들어오는 거야.
Kondisi serupa juga dialami oleh Si-un yang sekarang tinggal bersama ibunya dan dimarahi habis-habisan setelah mengetahui anaknya terus-terusan terlibat masalah di sekolah sampai-sampai meninggalkan kewajibannya mengikuti les. Bahkan ibunya mengancam akan memindahkan Si-un ke Blora dalam waktu dekat. Tidak berselang lama, Gotak dan Eugene datang ke rumahnya untuk mengajaknya keluar sembari main basket tipis-tipis di mana mereka telah mengetahui kalau sebentar lagi Si-un akan pindah sekolah sehingga mereka ingin menghabiskan waktu bersamanya. Namun sampai di sini pun mereka sama sekali tidak mengetahui kalau Humin sekarang telah bergabung bersama kelompok Bainara. Di sini Si-un yang penasaran dengan Humin karena akhir-akhir ini menghilang lalu mencoba untuk menghubunginya dan saat itulah dia baru menyadari ada yang janggal di mana Humin yang sedari awal dikenal sebagai laki-laki sumringah dan petakilan tiba-tiba berubah menjadi dingin yang tidak seperti biasanya karena sekarang Humin terpaksa menjalani hidup yang sama sekali tidak dia inginkan. 안녕하나. Aku. Keesokan harinya, diperlihatkan Si-un yang sedang di bandara dan siap terbang ke Blora. Namun di saat-saat terakhir, dia mendapat telepon dari Eugene yang memberitahu kalau dia bersama Humin dan Gotak sempat menjenguk Ansuo dan bahkan mereka telah mengetahui alasannya kenapa temannya bisa berada di rumah sakit. Menurut Eugene, semua itu bukanlah kesalahan Si-un di mana perkataan Eugene barusan pun langsung bisa membuat Si-un berbesmili dan sadar kalau dia tidak seharusnya pergi melainkan memperbaiki keadaan. Sampai di sini, Si-un pun memantapkan diri untuk balik kanan dan membatalkan rencana pindah sekolahnya apapun yang terjadi. Di sisi lain, setelah resmi bergabung dengan aliansi, Humin diperlihatkan mulai menjalankan tugas dari Bainara untuk ngasih paham, merekrut lebih banyak SMA lagi di mana sejak saat itu juga dia mulai menghasilkan banyak uang yang dia gunakan untuk membantu ayahnya. 가서 아버지 두려. Kembali ke Si-un yang sebelumnya membatalkan niatnya untuk pindah sekolah, akhirnya mulai masuk sekolah lagi di mana setelah mengetahui kabar tentang Humin yang bergabung ke aliansi, mereka berniat untuk membawanya kembali karena mereka semua tahu kalau Humin melakukan hal itu atas dasar rasa bersalah setelah menganggap kalau dia membuat susah teman-temannya yang padahal hal itu sama sekali tidak benar. 연락도 안 받고. Oleh karena itu, setelah pulang sekolah, mereka bertiga pun pergi ke rumah Humin. Namun sayangnya saat itu dia tidak ada di rumah dan hanya bertemu dengan ayahnya di mana dia mengaku kalau anaknya itu sudah beberapa hari nggak pulang ke rumah dan dia sendiri juga sudah tidak peduli karena terlalu mumet menasihati Humin yang dianggap terlalu bengal. 맞고 자라서 그래도 정신 나간 새끼 그거. Disinilah Si-un yang mendengar perkataan barusan keluar dari mulut ayahnya Humin pun tidak bisa terima dan dengan santainya berkata kalau selama ini Humin adalah anak yang baik di sekolah. Banyak murid lain yang menjadikannya sebagai panutan dan sebaliknya jika ada yang harus disalahkan, kemungkinan orang itu justru adalah ayahnya Humin sendiri. 이 새끼가. Karena justru dimarahi sama bapaknya Humin, mereka bertiga akhirnya lebih memilih untuk pulang dan disinilah Gotak kemudian menceritakan kalau Humin dan Bainara sebenarnya adalah sahabat kecil di mana dulu Bainara kecil sama sekali bukan bocil jagoan dan hanya mementingkan pelajaran. Karena itu, Humin yang tidak tega melihat Bainara terus-terusan dibully, kemudian mengajarinya berkelahi hingga mereka berdua akhirnya menjadi teman dekat. Sampai akhirnya karena perbedaan mindset, Bainara yang awalnya digembleng agar jadi pemberani dan bisa membela diri, justru berbalik menjadi pembuli dan sejak saat itulah Humin merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. 누구한테나 알려주지 않는다. Karena masih belum ada kabar dari Humin, keesokan harinya mereka bertiga pun pergi mendatangi Choiman untuk mencari informasi mengenai aliansi Bainara. Siapa tahu Choiman mengetahui di mana mereka biasa berkumpul dan bisa menemukan Humin di sana. Dari sinilah Choiman kemudian menjelaskan tempat-tempat yang biasa digunakan anggota aliansi untuk berkumpul dan seluk-beluknya. 우선 볼링장. Yang pertama adalah arena bowling, markas tempat Bainara dipekerjakan sebagai manajer oleh bosnya yang semacam gangster, di mana tempat itu sebenarnya hanya digunakan sebagai sarana pencucian uang untuk bisnis gelap yang orang itu jalankan. 연합원 애들 매출 조작하고 시켜가지고 되게 졸라게 하고. Lalu ada bengkel motor Daesung yang sebenarnya cuma namanya aja yang bengkel, karena aslinya tempat itu digunakan sebagai tempat penampungan motor, HP, pot, start, apapun yang bisa dicuri yang kemudian dijual di marketplace sebagai motor bodong. Nah, uang dari hasil penjualan itulah yang kemudian diolah di tempat bowling dengan mempekerjakan anak-anak SMK aliansi dengan gaji yang tidak wajar agar bisa diputar lagi untuk menghilangkan jejak. 너네 뭐? 나 백진. Meskipun sudah mengetahui di mana lokasi kemungkinan Humin berada, namun Si-un tetap meminta Gotak untuk tidak bertindak dulu karena jika sudah mulai nyemplung tidak akan ada jalan kembali. Intinya Si-un masih ingin mematangkan rencananya dan memastikan mereka bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 그냥 이렇게 가만히 있으라고?
Dari sana, Si-un ternyata diam-diam pergi ke tempat bowling sendirian untuk menemui Baenara, di mana saat itu Si-un bertujuan untuk memprovokasinya. Namun Si-un tidak menyadari kalau sementara dia berada di sana untuk menjalankan rencananya, Baenara sudah mengirim beberapa anggota aliansi ke lokasi bengkel motornya setelah melihat kalau Gotak dan Yujin sedang berusaha menggeledah tempat tersebut. 이제 곧 도착할걸? Jadi beberapa jam sebelumnya, tepatnya saat mereka berpisah sepulang sekolah, baru saja dibilang jangan melakukan apa-apa dulu, Gotak yang tidak mau hanya dia menunggu, kemudian justru mengajak Yujin untuk mencari lokasi bengkel motor Daesung berada. Meskipun tidak ada pelang atau petunjuk apapun mengenai bengkel tersebut, namun mereka tetap berhasil menemukannya dan memastikan kalau tempat yang dia datangi memang digunakan sebagai penampungan barang-barang curian, persis seperti yang diceritakan oleh Choiman. 간판에 대성상사라고 써있어. Disinilah Gotak kemudian punya ide menerobos masuk ke dalam bengkel tersebut untuk mencari bukti-bukti kejahatan yang dilakukan aliansi Baenara dan meminta bantuan kepolisian agar bisa segera mengambil tindakan dan membubarkan aliansi tersebut. Menyadari hal itu, Si-un yang tidak ingin kedua kawannya kembali dihajar oleh para anggota aliansi kemudian berniat pergi menyusul mereka yang tentu saja langsung dihentikan oleh Baenara. Untungnya di saat yang bersamaan, Humin muncul sambil marah-marah dan menyuruh Si-un untuk segera pergi dari tempat tersebut. Sebelum terjadi kesalahpahaman, Si-un pun menjelaskan kalau saat ini Gotak dan Yujin sedang berada di bengkel dan orang-orang aliansi sedang menuju ke sana untuk menangkap mereka. Oleh karena itu, dia lalu meminta Humin untuk segera ikut dengannya dan menyelamatkan mereka. Begitu mendengar perkataan Si-un, Humin akhirnya tersadar dan berniat kembali kepada teman-temannya. Namun sebelum itu, dia masih harus menyelesaikan urusannya dengan Baenara. 불건. Beralih ke bengkel, Gotak dan Yujin yang masih belum menyadari kalau gerak-gerik mereka sudah dipantau, mereka masih saja sibuk mencari berkas-berkas di tempat tersebut hingga akhirnya berhasil menemukan buku besar catatan inventaris berbagai motor curian yang sudah digelapkan oleh aliansi. 연합도 망하고 Sialnya, orang-orang dari aliansi sudah keburu datang tepat saat mereka baru saja akan meninggalkan bengkel sehingga lagi-lagi Gotak terpaksa harus meladeni mereka semua sambil melindungi Yujin yang sama sekali tidak bisa bertarung. 준태가 빠져있어. Meskipun awalnya Gotak sempat berhasil menumbangkan beberapa orang, namun tetap saja pada akhirnya dia dihajar habis-habisan karena kalah jumlah. Dan tepat sebelum salah satu dari anggota aliansi itu melancarkan serangan terakhirnya, Yujin yang selama ini tidak pernah berani bertarung tiba-tiba memberanikan diri menghalau orang tersebut hingga mereka jadi punya kesempatan untuk kabur dari sana. Sementara itu, Si-un yang sebelumnya pergi lebih dulu untuk menyusul mereka, tiba-tiba mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau temannya, Ansuo, sedang dalam kondisi kritis. Kabar itu pun seketika membuat Si-un jegagi dan ngeblank dan yang terjadi adalah 다른 가족분들 연락하실 방법 없나요? kembali ke Gotak dan Yujin yang masih berusaha melarikan diri dari kejaran anggota aliansi Baenara dengan bersembunyi di bawah kolong pickup. Sialnya, persembunyian mereka tetap saja diketahui oleh dua wakil pemimpin aliansi di mana Gotak yang mencoba melawan orang itu harus babak belur, begitu juga dengan Yujin yang mengalami nasib yang sama. Bahkan orang itu berhasil merebut kembali barang bukti kejahatan yang dilakukan oleh aliansi Baenara. 야, Di tengah kondisi kritis itulah, Humin muncul untuk membantu teman-temannya setelah dia menyatakan keluar dari aliansi di mana dia menghajar satu persatu dari mereka. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan seorang anggota yang menggunakan motor sekalipun. Terakhir, Humin hampir saja menghabisi salah satu anggota aliansi sampai-sampai Gotak kewalahan untuk menenangkannya, di mana amarahnya langsung reda saat mendengar kabar dari Yujin yang mengatakan kalau Si-un ketabrak mobil dan kini berada di rumah sakit. Melihat kondisi temannya yang sudah terbaring di atas tempat tidur, Humin dan yang lainnya pun tentu saja merasa sangat bersalah. Sampai malam harinya, ibunya muncul untuk mengkonfirmasi kalau kondisi Si-un sudah stabil. Namun, ibunya juga meminta kepada mereka untuk menjauhi Si-un karena dari pertemanan mereka, mungkin Si-un akan melakukan sesuatu yang buruk. 친구하지 말아줘. Sesampainya di rumah, Humin juga langsung disambut oleh ayahnya yang sekarang tidak meledak-ledak seperti sebelumnya. Meskipun ayahnya Humin ini bisa dikatakan bukan dari golongan orang-orang yang soleh, tapi beliau tetap pantang untuk menerima uang yang tidak jelas dari mana asalnya. Di sini ayahnya juga memberitahu kalau tempo hari teman-temannya datang ke rumah di mana salah satunya sempat menceramahinya dan meskipun sempat jengkel, namun beliau merasa terharu melihat pertemanan anaknya karena selama ini ayahnya tidak pernah memiliki teman seperti mereka.
Di tempat lain, diperlihatkan Baenara yang sedang menyidang anggotanya setelah gagal menangkap Gotak dan teman-temannya. Bahkan kemarahannya semakin memuncak ketika mengetahui laporan catatan kejahatannya hilang selembar yang ternyata telah disobek oleh Eugene, sehingga hal itu berpotensi menjadi masalah di kepolisian. Nah, sebelum hal itu terjadi, Baenara lalu mengeluarkan perintah untuk menggunakan 100% kekuatan aliansi untuk segera menangkap Eugene hari itu juga. 나가 이 씨발 새끼들아. Benar saja, paginya diperlihatkan Eugene yang sedang menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti kejahatan yang dilakukan oleh aliansi Baenara berupa sobekan dokumen. Namun begitu sampai di sana, Pak Polisi justru menolak laporan tersebut karena menilai sobekan kertas itu tidak cukup kuat sebagai bukti agar kepolisian bisa melakukan penyelidikan. Alhasil, Eugene pun terpaksa keluar dari kantor polisi tanpa membawa hasil apapun. 그러면은 괜찮을 것 같습니다. Lalu begitu dia keluar dari kantor polisi, Eugene tiba-tiba dihadang oleh para anggota aliansi yang langsung membawanya ke suatu tempat dan tentu saja dihajar habis-habisan setelah berani mencuri dokumen milik aliansi. Walaupun dalam kondisi yang sudah babak belur, namun kali ini Eugene sudah menjadi sosok yang benar-benar berbeda di mana hal itu tidak membuat nyalinya menciut dan justru menantang Baenara via telepon dengan mengatakan kalau dia akan menghapus foto dokumen tersebut asalkan Baenara bersama aliansinya tidak lagi mengganggu teman-temannya. Sampai di sini, Song Jae tiba-tiba keluar dari antah berantah setelah sebelumnya dibuat pincang oleh Si-un dan anehnya, melihat keberanian dan kegigihan Eugene, Song Jae justru menjadi segan dengan kawanan mereka dan menghajar orang-orang dari aliansi sampai akhirnya Humin datang ke sana. 인사들 나눠. 야, 저 족밥 새끼가 너보다 더 대장 같던데. 뉴비 새끼도 그렇고. 고맙다. Scene lalu beralih ke Baenara yang kembali didatangi oleh pemimpin geng setelah adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Eugene. Dia merasa Baenara akhir-akhir ini tidak becus dalam mengurus anak buahnya dan jika sampai kejadian seperti ini terulang kembali, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. 형 또 오면 Keesokan harinya, Humin yang merasa terlanjur basah diperlihatkan mendatangi sekolah Baenara sendirian di mana dia menantang aliansi untuk membuktikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Jika dia yang menang, maka dia menuntut agar aliansinya dibubarkan dan sebaliknya jika kalah, SMA Unjang akan selamanya berada di bawah naungan aliansi. 연합이랑 붙자. Sampai di sini, Gotak juga membuat pengumuman di sekolah kalau SMA Unjang akan melawan antek-antek aliansi Baenara di mana dia mengajak seluruh murid untuk bergabung melawan mereka. Dan perlu diketahui, kejadian ini merupakan momen pertama kali Humin memimpin Geger Geden untuk melawan aliansi Baenara yang selama ini telah menindas SMA Unjang. Singkat cerita, sebelum memulai aksinya, Humin menyempatkan untuk menjenguk Si-un yang masih terbaring di rumah sakit di mana dia disambut oleh ibunya yang meminta maaf karena ucapan terakhirnya dan memberitahu kalau kondisi Si-un baik-baik saja. Jadi ternyata Si-un sebenarnya belum sempat ketabrak mobil melainkan hanya pingsan karena sarafnya syok terlalu penuh bundet. Dan perlu saya ingatkan kembali, selama ini Si-un masih mengalami gangguan tidur karena perasaan bersalahnya atas kejadian yang menimpa Ansuo sehingga sekarang badannya sudah tidak kuat lagi dan gampangnya dia tertidur pulas untuk memulihkan tenaganya dan akan terbangun ketika tubuhnya sudah fit. Tapi ajaibnya tidak berselang lama, Si-un akhirnya terbangun dari pingsannya dan hal pertama yang dia khawatirkan adalah keadaan Ansuo. 괜찮아. Singkat cerita, setelah memastikan Ansuo baik-baik saja, setelah tubuhnya pulih dan siap untuk menghadapi Mindring, Si-un lalu berkumpul kembali bersama teman-teman barunya di SMA Unjang untuk mengatur strategi melawan sekumpulan berandalan dari aliansi Baenara. 나 백진. Di sini hal pertama yang dilakukan Si-un adalah meminta Humin untuk menunda Geger Geden antara sekolahnya dan kelompok aliansi karena menurut Si-un mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk merencanakan strategi dan meningkatkan kesempatan menang. 며칠만 미루자. Berhubung jumlah murid di sekolah mereka tidak sebanding dengan total anggota aliansi, maka yang harus mereka lakukan adalah memecah aliansi tersebut dengan bantuan orang dalam yang tidak lain adalah Song Jae. Dan untungnya Song Jae yang dari awal sebenarnya juga nggak cocok-cocok amat dengan kepemimpinan Baenara, ternyata langsung setuju dengan dalih kalau kehancuran aliansi juga akan menjadi keuntungan baginya. 오케이. 공부해야 돼. Si-un memilih Song Jae juga bukan tanpa alasan, melainkan karena dialah orang yang memegang rekening aliansi yang digunakan untuk menampung seluruh uang kelompok aliansi. Dan seperti yang dikatakan oleh Choi Man, alasan utama orang-orang bergabung dengan aliansi adalah karena tergiur dengan uangnya, sehingga ketika para anggotanya mengetahui kalau aliansi telah kehilangan uangnya, orang-orang di aliansi akan terpecah dengan sendirinya.
돈 때문에 뭉쳤으니. Sampai akhirnya hari geger gedean pun tiba di mana tepat seperti yang direncanakan oleh Siun, kubu aliansi akhirnya terpecah yang membuat jumlah anggota mereka yang ikut turun dalam pertempuran menurun drastis. Sementara di kubu SMA Unjang justru sebaliknya karena seluruh murid di sekolah itu akhirnya bisa bersatu untuk melawan aliansi luar termasuk gengnya Choiman yang selama ini agak geseh dengan geng Humin. 싸움 나니까 좋다고들 튀어나왔냐? Di saat yang bersamaan, Siun mendapat pesan dari Song Jae yang mengajaknya mengambil bukti kejahatan di markas tempat bowling mumpung saat itu di sana sedang sepi karena seluruh anggota aliansi yang tersisa ikut pergi bersama Bainara untuk menghadapi SMA Unjang. Lalu saat mereka semua sudah berkumpul dan hampir sampai di TKP Geger Geden, Yujin punya firasat nggak enak karena dari tadi HP-nya Siun nggak bisa dihubungi. So dia pun izin melipir untuk menyusul Siun ke tempat bowling sementara rekan-rekannya yang lain tetap lanjut sesuai rencana. 부탁할게. Dan ternyata dugaan Yujin benar karena begitu sampai di tempat bowling, alih-alih menyerahkan bukti kejahatan seperti yang dijanjikan, Song Jae justru menjebak Siun untuk ditahan di sana dan sampai di sini meskipun Yujin agak kurang berguna karena Siun bisa bangun dengan sendirinya, namun Yujin tetap sedikit membantu dengan mengambil perhatian musuh sehingga Siun bisa mengalahkannya dan itu pun Yujin udah langsung peok. 아니, 나 진짜 괜찮으니까. Sementara itu, Humin dan Bainara bersama pasukannya masing-masing akhirnya saling bertemu dan seketika itu juga geger geden pun terjadi. Karena saat itu jumlah kedua kelompok kurang lebih sama, pertempuran bisa dibilang berjalan seimbang meskipun Gotak, Choiman dan beberapa rekannya saling kerepotan menghadapi kaki tangan Bainara, sedangkan Humin dan Bainara diperlihatkan sama-sama dengan mudah menumbangkan beberapa orang sekaligus hingga mereka berdua saling berhadapan satu sama lain. Ada yang berbeda dari cara mereka berdua bertarung, yaitu Humin yang terlihat hanya fokus menyerang satu titik secara berulang-ulang ke lengan kiri Bainara, sementara Bainara memanfaatkan setiap kesempatan yang terbuka untuk melancarkan pukulan-pukulannya terhadap Humin kemana saja yang penting masuk. Hasilnya Bainara memang lebih unggul secara damage sehingga membuat Humin akhirnya tumbang dan seketika itu juga pertarungan langsung dihentikan ketika Bainara akan mengeklaim kemenangannya. Namun saat mengira kalau aliansinya sudah menang, saat itulah Siun muncul dan melanjutkan duel 1 lawan 1 dengan mode brutalnya, di mana meskipun masih bisa berdiri, Bainara hanya bisa menggunakan tangan kanannya karena yang satunya lagi sudah cedera akibat diincar habis-habisan oleh Humin. Ternyata di sini Siun juga menggunakan trik bertarung yang sama seperti Humin, yaitu mengincar satu titik secara berulang-ulang, di mana kali ini giliran kaki kiri Bainara yang dispam skill habis-habisan oleh Siun. Meskipun pada akhirnya Siun juga berhasil ditumbangkan oleh Bainara, namun damage yang diterima oleh Bainara juga tidak main-main karena setelah itu setengah tubuh Bainara tidak lagi bisa dia gerakkan. Apa yang dilakukan Humin dan Siun di sini ternyata termasuk dalam strategi yang sudah mereka rencanakan sebelumnya, di mana Humin diminta untuk menyerang satu titik saat melawan Bainara. Minimal jika tidak berhasil mengalahkannya, giliran Siun yang masuk dan melawannya agar Humin punya cukup waktu untuk memulihkan diri. Dan ketika Humin sudah cukup punya tenaga untuk bangkit, pukulan telak yang sama sekali tidak diperkirakan oleh Bainara akhirnya bisa membuatnya tumbang. Meskipun 2 versus 1, namun perlu diingat kalau pertarungan jalanan tidak memiliki aturan dan menghalalkan segala cara, di mana Humin dan Siun mengerti akan hal itu dan bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Dengan begitu, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Bainara dan memenangkan pertarungan dengan kelompok aliansi. Singkat cerita, keadaan pun kembali normal, damai, tidak ada lagi kasus bullying dan pemalakan setelah aliansi dibubarkan. Selain itu, Ansuo, teman baik Siun, juga akhirnya tersadar setelah sekian lama terbaring koma di rumah sakit, di mana dia cukup senang melihat Siun akhirnya bisa mempunyai teman lagi. Di sisi lain, diperlihatkan Song Jae yang kembali ke markas aliansi. Dia ditemui oleh bos gangster yang memintanya untuk melanjutkan menjadi pemimpin aliansi setelah Bainara tiba-tiba menghilang. Sementara itu, Bainara yang dikabarkan menghilang dari peredaran setelah kekalahan aliansinya, baru diketahui kalau dia ternyata meninggal dunia tanpa ada satupun orang yang mengetahui penyebabnya. Dan meskipun sempat berselisih, namun Humin, Siun, Gotak, dan Yujin tetap datang untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepadanya.